akal dulu ya. Kenapa Ocha sama Linda harus cemas? Saya justru mencemaskan kenapa mereka mesti cemas. Apa alasannya? Anda gelisah terhadap keadaan, oke. Tapi anxiety, kecemasan itu langsung membatalkan oposisi. Kita coba lihat ini, kayaknya posternya yang mana tadi yang ada tiga begundal itu tuh. Sini ada Sultan Syahrir, di sini ada Sudirman, di sini ada mana-mana, gue mau lihat, lupa. Oke. Kenapa upaya untuk menghasilkan republik harus minta izin pada Sudirman, minta izin pada Hugeng, minta izin pada Syahrir? Kenapa? Kenapa foto ini bukan Prabowo, Purbaya, dan Rektor UGM? Dipilih sengaja untuk mengingatkan bahwa republik bukan sekedar bentuk, tetapi etos bernegara. Kita mau coba hidupkan itu. Sudirman, etos bernegaranya sudah memperlihatkan pemihakan pada publik. Hugeng juga begitu, secara individu dia memihak rakyat sehingga tersingkir dari kekuasaan Orde Baru. Syahrir memperlihatkan seluruh hidupnya dimaksudkan untuk membenahi yang disebut public sphere, public value. Jadi semua kita sebetulnya diminta untuk mengingat kembali bahwa dasar-dasar etos republikanisme itu sudah diucapkan, dipraktekkan, dan diambil konsekuensi oleh tiga tokoh itu. Yang tersisa adalah makan siang bergizi gratis. Apakah itu etos publik? Yang tersisa adalah utang 800 triliun. Apakah itu etos republik? Saya tadi baca berita di NTT. Anda tahu berita itu. Anak umur 10 tahun memilih bunuh diri, saya pakai kata memilih, untuk menyelamatkan hidup ibunya. Dia minta dibelikan buku. Ibunya bilang tidak ada uang. Lalu dia memilih bunuh diri. Satu tindakan republikanisme. Yang kalau kita bongkar, anak 10 tahun bisa memilih bunuh diri dan menulis surat pada ibunya. Ibu, saya pergi dulu. Ibu tidak perlu bersedih. Harga buku itu berapa? 10.000. 10.000 itu berapa per mil dari 17 triliun yang disumbangkan oleh Prabowo pada Donald Trump? Apakah Prabowo punya etos republikanisme atau anak 10 tahun yang memilih secara rasional untuk bunuh diri? Itu tindakan rasional yang sangat dewasa. Walaupun dengan konsekuensi secara psikologis kita mesti periksa latar belakang. Tapi dia memilih untuk dia mau pergi. Dan tanpa ragu dia putuskan hidup saya harus saya hentikan supaya hidup ibu saya berlanjut. Supaya hidup 5 adiknya berlanjut. Supaya hidup kecamatan itu berlanjut. Supaya hidup kabupaten di NTT berlanjut, supaya publik mengerti bahwa ada yang nggak beres dengan urusan republik. God of small things. Kata siapa novelnya yang nulis itu? God of small things. Roy yang dapat Nobel, Arundhati. Kita coba pahami kehidupan hari ini dengan mulai menguji bahwa ada etos bernegara yang hilang di kita. Sejumlah oposan bertemu dengan Presiden Prabowo, keluar dari Kertanegara senyum.
Setelah oposisi pasti dapat posisi. Lalu perlu menerangkan pada publik isi pertemuannya ABCD itu. Padahal 2 hari setelah itu Presiden Prabowo pidato di Sentul. Tidak ada yang boleh menghalangi pemerintah dalam upaya untuk mencapai kemakmuran, keadilan, kejujuran. Semua normatif itu diucapkan oleh Presiden Prabowo. Tapi di ujungnya dia bilang, asal jangan cari gara-gara dengan kerusuhan. Walaupun dia masih tambahkan, bom molotov nggak boleh. Tapi prinsipnya diberi. Kenapa saya nggak ditalamin di sini? Di belakang uraian Presiden Prabowo ada kecemasan tentang kemungkinan demonstrasi. Coba kita lihat, seolah-olah stabil, tapi undercurrent politiknya penuh dengan kegelisahan. Ini kehidupan pertama ketika kita paham bahwa pada akhirnya seluruh investasi buruk selama 10 tahun Jokowi harus ditelan oleh Prabowo. Udah di sini sebetulnya tuh kemarahan publik. Udah di sini ketidakadilan, di sini ketidakjujuran. Sekali Prabowo datang bicara, dia langsung sampai di hidung. Maka Presiden akhirnya tenggelam. Ditenggelamkan oleh pas event. Apakah IHSG drop kemarin gara-gara kebijakan Prabowo? Ya sinyalnya di situ. Tapi ini akumulasi dari pemalsuan dokumen, dari goreng-goreng saham tuh selama 10 tahun. Apakah hutan yang di Sumatera itu hancur gara-gara 1 tahun Prabowo? Ya. Tetapi dia akumulasi dari 10 tahun dibiarkan oleh Presiden Jokowi. Artinya selama 10 tahun tidak ada etos republikanisme. Yang ada adalah etos kerajaan. Jadi kita hidup di dalam bentuk republik without republikanism ethics. Kita sebut ini republik. Tapi kalau kita cari ke segala sudut, mana etos republikanisme? Ini kampus yang didesain untuk reinvest, revisiting our past. Karena Departemen Sejarah UGM sendiri dimaksudkan untuk mengingat ide-ide republik. Tapi justru dari sini pembusukan itu dimulai. Karena rektor jadi semacam agen dari kekuasaan. Jadi kalau SMI mengambil inisiatif untuk menghidupkan kembali ide republikanisme, memang itu yang defisit di kita. Yang enggak ada. Anda mau pilih negara ini dihasilkan dengan cara apa? Tentu sistem ekonomi bisa dikembalikan dalam pengertian-pengertian Sumitronomics. Terakhir Pak Prabowo ngomong tentang Prabowonomics di Davos itu. Ya boleh aja. Untuk disandingkan dengan Reaganomics, Thatcherism di tahun 80-an. Tapi kalau kita tanya, epistemological foundation dari Prabowonomics apa? Metodologi dari Prabowonomics apa? Reaganomics pasti ada asal usul, ada asbabun usul dari Reaganomics, yaitu libertarianisme, neokonservatisme yang diasuh dengan kuat secara akademis di kampus-kampus kanan di Amerika, terutama the Chicago School of Thought. Reaganomics bertumpu di dalam metode yang kuat tentang monetarisme yang menghasilkan neokonservatif dalam politik dan neoliberal dalam ekonomi. Ada mazhabnya. Thatcherism juga begitu. Margaret Thatcher dengan sempurna mengatakan, saya ingin ekonomi tidak diganggu oleh buruh, karena itu saya anti gerakan buruh. Jujur dia ucapkan, sehingga kita tahu arah dari ekonomi Thatcher, ekonomi
Reagan, bahkan Habibinomics ada metodenya tuh. Untuk memperlihatkan bahwa ekonomi harus mengasuh teknologi. Jadi semua hal yang bisa diberikan fondasi oleh ilmu pengetahuan bebas untuk diperdebatkan dan dipertengkarkan. Sekarang orang mau bertengkar tentang Prabowonomics. Di mana pintu masuknya? Sesuatu yang secara elementer tidak bisa dihasilkan oleh dunia kampus. Apakah UGM pernah bicara tentang Prabowonomics? Jadi Pak Presiden self-note mengucapkan sendiri. Reagan tidak mengucapkan Reaganomics. Dia dihasilkan oleh diskurs panjang untuk menyebut ini a kind of economics, namanya Reaganomics. Thatcher juga begitu. Jadi kita mulai melihat bahwa keinginan presiden untuk memperlihatkan postur dia di dunia internasional tidak di backup oleh tradisi akademiks. Padahal beliau di belakang rumahnya Kertanegara itu, juga di Hambalang, itu buku semua. Tapi buku hanya disebut buku kalau ada kelompok yang mendiskusikan isi buku itu. Apakah orang-orang di sekitar Pak Prabowo mendiskusikan ide republikanisme? Sampai kiamat kita nggak bisa temukan satu pun keterangan bahwa Presiden Prabowo dilindungi oleh the very ideas of republikanism. Padahal ini republik. Apa akibatnya? Yang kita lihat sehari-hari, ada infrastruktur republik, yaitu bentuk negara, tetapi instalasi di dalamnya adalah feodalisme, rasisme, protofasisme. Kita mulai